Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aljundi dari kelas 1A D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler dan pernapasan. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada darah. Darah adalah cairan tubuh yang terbuat dari jaringan hidup, mengalir di seluruh bagian tubuh melalui kumpulan jaringan pembuluh darah. Komposisi darah. Yang pertama adalah plasma, sel darah putih, dan juga sel darah merah. Selanjutnya, anatomi fisiologi kardio. Anatomi jantung. Jantung berfungsi untuk memompa dan mengedarkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ruang jantung. Yang pertama, dua ruang atas jantung tersebut dengan serambi jantung. Serambi kiri menerima darah yang kaya oksigen. Serambi kanan menerima darah dengan kandungan oksigen rendah dari seluruh tubuh. Dua ruangnya di bagian bawah disebut ventrikel, yaitu ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Pembuluh darah jantung terdiri dari vena cava, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, dan aorta. Katup jantung. Di antaranya ada katup pulmonal, katup trikuspid, katup bikuspid, dan juga katup aorta. Selanjutnya, materi mekanisme sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada sirkulasi sistemik, yaitu sirkulasi ini merupakan sirkulasi darah yang mengandung oksigen dialirkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, sirkulasi pulmonal. Sirkulasi ini disebut juga sirkulasi paru karena sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru. Yang ketiga ada sirkulasi koroner, yaitu darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Yang keempat ada sirkulasi fetal. Sirkulasi darah yang terjadi sesaat proses implementasi bakal bayi di dinding rahim, membawa darah ke bayi dan membawa sisa metabolisme bayi. Selanjutnya, denyut jantung. Yang pertama ada sel kontraktil, mencakup 90% dari sel yang ada di jantung. Sel ini bekerja memompa darah secara mekanis. Sel ini tidak dapat menghasilkan potential aksi yang sendiri, menunggu dari sel otorimik, barulah ia akan melakukan tugasnya. Selanjutnya ada sistem konduksi, terdiri dari otot jantung khusus yang mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan, yang mengalirkan ke seluruh bagian otot jantung. Selanjutnya, elektrokardiogram atau singkat EKG adalah hasil rekam aktivitas kelistrikan yang mengatur siklus kerja jantung. Dan terakhir ada siklus jantung, adalah aktivitas jantung yang dimulai dari keadaan istirahat, kemudian kontraksi atrium, disusul kontraksi ventrikel dan kembali istirahat. Selanjutnya memasuki materi anatomi dan fisiologi vaskuler. Pertama, anatomi pembuluh darah. Terdiri dari dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah memiliki yang pertama tunika antima, yang kedua ada tunika media, yang ketiga ada tunika adventitia seperti ada di gambar. Selanjutnya, jenis pembuluh darah.
terdiri dari 3, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Selanjutnya ada prinsip sistem arteri. Sistem sirkulasi yang mengantarkan darah mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya prinsip sistem vena. Kembalikan dari arteri, yaitu mengantarkan darah dari seluruh tubuh ke jantung yang mengandung residu karbon dioksida. Selanjutnya pengisian kapiler adalah kecepatan darah mengisi ulang kapiler yang kosong. Normalnya terjadi 3 detik. Yang terakhir ada fisiologi tekanan darah. Tekanan darah dapat meningkat secara abnormal, yaitu hipertensi, atau terlalu rendah, yaitu hipotensi. Selanjutnya masuki materi yang terakhir, yaitu pernapasan, khususnya yaitu transportasi oksigen. Oksigen kurang larut dalam plasma, sehingga kurang dari 2% oksigen yang diangkut terlarut dalam plasma. Sebagian besar oksigen terikat pada hemoglobin, protein yang terkandung dalam sel darah merah. Hemoglobin terdiri dari 4 struktur cincin yang mengandung besi atau heme yang terikat secara kimia dengan protein besar globin. Setiap atom besi dapat mengikat dan kemudian melepaskan molekul oksigen. Cukup hemoglobin hadir dalam darah manusia normal untuk memungkinkan transportasi sekitar 0,2 ml oksigen per mililiter darah. Jumlah oksigen yang terikat pada hemoglobin tergantung pada tekanan parsial oksigen di paru-paru yang terkena darah. Kurva yang mewakili kandungan oksigen dalam darah pada berbagai tekanan parsial oksigen, yang disebut kurva disosiasi oksigen, adalah bentuk S yang khas karena pengikat oksigen ke satu atom besi mempengaruhi kemampuan oksigen untuk berikatan dengan tempat besi lainnya. Cukup sekian dari saya, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.